membuat pakan alternatif itu selain bersumber dari limbah pasar, kita sebenarnya bisa menghasilkan satu pakan alternatif yang juga sudah banyak dilakukan oleh pembudidaya ayam kampung, yaitu bagaimana membudidayakan maggot BSF. Dan karena saya itu melakukan fermentasi, aroma fermentasi sering banyak mengundang maggot atau BSF berterbangan dan sering dia menempatkan telurnya. Nah, kita akan mencoba membuat satu media di mana pada akhirnya BSF akan bertelur dan berkembang biak dari mulai larva, prepupa, pupa sampai kemudian dia akan mengeluarkan telur untuk kemudian ditempatkan di media organik ini yang tentunya memang padat dengan sumber makanan organik. Jadi ini dia embernya. Nah, medianya itu relatif adalah kotoran ayam atau mungkin limbah pasar yang sudah busuk dan lain-lain. Nah, ini kita akan taruh di ember. Nah, ini adalah kotoran ayam yang kita kumpulkan. Nah, kita akan memancing adanya BSF datang dan kemudian menempatkan telurnya, menempatkan larvanya di sini, ya. Dan saya yakin pasti suatu saat akan ada. Dan ini saya akan biarkan untuk kemudian BSF akan menempatkan telurnya. Ini saya akan simpan di tempat yang aman, yang tidak lembab dan kering di tempat ini di dalam. Jadi pada akhirnya nanti BSF akan datang. Saya kira kita akan lihat bagaimana cerita berikutnya. Maggot atau BSF Black Soldier Fly, ya, itu sering kita temukan di belakang kandang sapi, kandang ayam maupun kotoran ternak dan limbah-limbah pasar. Nah, ini sedulur yang kemarin karena kesibukan, tapi kita mau melihat bagaimana kita pada akhirnya menciptakan Black Soldier Fly maggot sebagai pakan alternatif berprotein tinggi di atas 38%. Dan kemarin medianya adalah media kotoran ayam yang kita kumpulkan. Nah, ini kita bongkar dan ini kebetulan memang dia tidak terlalu suka dengan cahaya dan juga kelembapan. Itu makanya ini kita tutupi karena hujan kadang-kadang. Jadi bisa dia keluar kalau dari tempatnya ketika lembab. Nah, ini kita mau lihat. Nah, ini dia sedulur. Kita mau melihat BSF. Nah, ini dia. Sedulur, ini ada dua kemungkinan. Ini adalah larvanya lalat rumah tangga, lalat hijau, atau ini larvanya dari maggot, ya, yang ditempatkan. Dari pengalaman saya ini adalah larvanya lalat rumah tangga, karena dia agak pipih kecil, lonjong, ya. Nah, kita mau melihat bagaimana akhirnya BSF itu berkembang biak di dalam media. Nah, ini dia sedulur. Ya, kita akan lihat. Nah, ini dia sedulur, ya. Perhatikan. Nah, ini adalah tahap setelah larva. Ini masih prepupa, ya. Prepupa itu diantara usia 14 hari setelah dia telur menetas, ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini itu kalau dikasih ayam bebek entok itu sangat suka, dan ini memiliki protein sangat tinggi, ya. Dan ini kita akan biarkan supaya nanti akhirnya dia menjadi pupa, ya.
pupa itu dalam kondisi dia sudah mulai hitam dan mulai berdiam diri mencari tempat yang tenang, gelap, untuk kemudian nanti dia akan bertapa sambil menunggu akhirnya dia keluar dari cangkang membentuk lalat BSF ya. Jadi lalat BSF ini kita akan coba kembangkan juga, dan kemudian kita akan pergunakan media kotoran ayam untuk menjadi media berkembang biaknya BSF. Nah, ini dia sedulur, dan beberapa pembudidaya sudah memanfaatkan kotoran ayam, dari kotoran ayam kembali ke makanan ayam, dan ada yang menempatkannya di bawah kandang dan juga ada yang membuat kotak-kotak ya untuk kemudian dibudidayakan. Dan ini sedulur ya, saya sangat suka memegang ini karena juga ini harganya sangat mahal, dan kalau dilihat di online ini harga sekitar 60.000 per kilo, dan sekarang banyak warga memanfaatkan ini sebagai bahan utama untuk pakan organik baik lele maupun unggas. Nah, ini dia sedulur, dan ini kita akan coba kumpulkan untuk kemudian nanti kita kasih ke ayam kita. BSF atau maggot ini sedulur sebenarnya sangat unik, memiliki siklus hidup yang sangat pendek, dan ketika dia udah keluar dari cangkang dan berterbangan, meskipun dia hidup di sampah, tetapi dia itu tidak menyebarkan bakteri ataupun penyakit. Dia hanya butuh minum selama masa hidupnya ya. Dan ketika ketemu pasangan betina dan jantan, mereka akan kawin, dan kemudian begitu kawin jantan akan mati, dan kemudian 2-3 hari kemudian BSF betina akan mulai bertelur, dan kemudian telurnya ditempatkan di dalam media organik, media sampah khususnya, dan 3-4 hari kemudian telur akan menetas membentuk larva mikro. Satu klaster telur biasanya antara 500 larva sampai 900 satu klaster, dan nanti larva akan membentuk prepupa yang warnanya putih keputihan, kemudian mulai menua dari 7 sampai 14 hari, dan kemudian dia akan membentuk pupa, warnanya mulai hitam, dan dia mulai mencari tempat yang gelap dan berlindung untuk kemudian dia akan bertapa sampai menunggu pada akhirnya dia itu mengeras, dan pada akhirnya akan membentuk lalat hitam yang keluar dari cangkangnya, dan kemudian dia akan berterbangan. Demikian siklusnya. Jadi dia mulai dari kawin, kemudian bertelur, kemudian menempatkan larva pada media, dan kemudian itu telur menetas, lalu kemudian akan membentuk larva halus, larva mikro, lalu prepupa, pupa, dan kemudian dia akan bertapa kembali menjadi BSF, lalat hitam yang bebas berterbangan di alam. Jadi kita memancing BSF lewat media kotoran ayam ini, dan ini akan kita coba kembangkan untuk mencari pakan alternatif berprotein tinggi. Salam sehat sedulur buat semuanya dimanapun Anda berada. Ini adalah sebuah kreasi, dan ini sebenarnya saya sudah lakukan 2 tahun yang lalu, dan saya suka bermain-main dengan ini karena ini sepertinya jijik ya, kotor, tetapi ini adalah, kalau di dunia farmasi ini bisa dijadikan menjadi bahan obat, bahan kosmetik, dan mungkin di negara maju ini diolah menjadi pakan buat roti dan lain-lain. Tapi itulah namanya peradaban, dan setiap negara berkreasi menciptakan berbagai potensi yang memiliki kandungan protein tinggi, dan hewan ataupun BSF ini sekarang sudah menjadi industri di negara-negara maju ya. Sampah sudah diolah menjadi
satu, kompos organik. Kedua, memang dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dan ketiga, hasil seperti ini itu akhirnya bisa didaya gunakan untuk ketahanan pangan di negara masing-masing. Ini adalah cerita tambahan sedulur. Terima kasih dan salam sehat buat sedulur semuanya. Salam satu hobi para pembudidaya ikan dimanapun Anda berada. Salam sehat. Maggot yang siap jadi mangsa cuman sedikit sedulur ini ya, tetapi pada prinsipnya boleh kita lihat ya bagaimana ini ya, diambil satu-satu ya, dan belum terbiasa tetapi sudah dilahap itu sama yang gede ya. Nah ini dia. Ayam juga pasti makan, karena kalau ayam mengais-ngais biasanya ketemu ini ya. Nah ini yang gede ini satu angkatan dengan 7 entok, 2 bulan 10 hari ya. Sekarang tanggal 14 berarti 10 hari. Ini dia sedulur, habis sudah maggotnya sebagai pakan alternatif juga. Nah ini dia sedulur, ini adalah sebuah cerita ya, ayamku yang punya anak turunan yaitu bebek dan entok. Ini makan sore dan mereka sudah selesai, sebentar lagi istirahat. Setelah itu masuk kandang sedulur, baru saya ngopi dan udut. Salam sehat selalu. Ini alhamdulillah ini gemuk-gemuk ini. Ini kita akan buat calon indukan ini ya, karena ini adalah pengalaman pertama kita memelihara bebek dan entok. Alhamdulillah ini karena ketekunan, karena kerajinan, belum ada yang mati satu ekor pun ya. Dan terus kita perbaiki kandang dan terus kita atasi masalah, apalagi sekarang musim hujan. Ini dia sedulur, terima kasih.